warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama kembali. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah bahas tentang sebab-sebab. Masih ingat nggak Pak? Ayolah ngaji pakai kitab tapi sebulan sekali. Alhamdulillah ya lupa. Ya. Kita bahas kemarin terakhir sebab-sebab hati mati. Sudah dapat berapa kemarin? Yang pertama, wes lupa kapes. Terus kalau yang sini lupa terus mau diterusinya gimana itu Pak? Saya bingung sendiri tuh. Baiklah. Yang pertama kemarin kita sudah bahas Pak, sebab penyakit hati sakit itu karena banyak bicara. Yang kedua karena makanan haram, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Pak? Yang ketiga adalah faktor az-dzunub wal ma'asi, yaitu faktor dosa. Ini yang kemarin belum kelar diselesaikan. Tayyib, teman-teman sekalian, hati itu menjadi kotor, menjadi sakit, mati. Faktor selanjutnya adalah karena faktor apa? Dosa. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, man adznaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqala qalbu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbu. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membentuk bintikan hitam dalam hatinya. Kalau dia iringi dengan taubat, maka bintikan itu akan hilang. Tapi kalau dia tidak iringi dengan taubat, maka bintikan itu akan penuh dan kemudian hati menjadi hitam kelam. Inilah yang menyebabkan hati itu menjadi kotor, yaitu faktor dosa. Syukran. Maka jangan pernah kita menyepelekan dosa. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Dari mana munculnya dosa itu? Munculnya dosa itu kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dua penyebabnya. Saya ulangi, dosa itu sumbernya cuma dua Pak. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Itu munculnya dosa. Nah, syubhat itu ada dua. Syubhat dalam pemahaman dan syubhat yang dikonsumsi. Orang kalau pemahamannya syubhat atau banyak makanan syubhat masuk ke dalam perutnya, maka orang ini tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Kebaikan itu tidak cukup punya magnet bagi orang yang banyak mengkonsumsi perkara syubhat. Maka jangan kaget kalau ada kok orang sulit betul ya diajak pada kebaikan. Kok sulit betul ya diajak pada kebenaran. Kenapa tidak punya daya tarik?
karena sudah terlalu banyak makan syubhat, apalagi haram, sehingga dia tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Yang kedua adalah syahwat. Kalau syahwat itu berbeda dengan syubhat. Syubhat menjadikan orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau syahwat membuat orang menerjang semua larangan-larangan Allah. Orang kalau sudah terlena dengan syahwatnya, itu tidak peduli dengan larangan, itu dihajar saja gitu. Karena kekuatan syahwat itu luar biasa. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang hidupnya larut dengan nafsu diumpamakan seperti binatang. Dihalau atau tidak dihalau ya dia terjang. Coba renungkan Quran misalnya surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Dan sekiranya kami menghendaki, kata Allah, kami angkat derajat manusia itu. Dengan apa dia diangkat? Dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan kebenaran agama pasti mulia. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, nafsunya, syahwatnya. Maka orang semacam itu perumpamaannya seperti guguk. Coba lihat sifatnya apa? Dihalau atau tidak dihalau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Jadi nggak peduli itu dengan larangan. Begitulah orang kalau sudah dikuasai nafsu, syahwat, diterjang terus. Kenapa? Karena orang yang larut dengan syahwat, seluruh potensi yang melekat pada dirinya itu hilang, nggak berfungsi. Orang pintar. Kalau sudah nafsu dan syahwat diikuti, mohon maaf sekali, nampak bodoh loh. Ulama yang alim, banyak ngerti ilmu, tapi kalau sudah ikut syahwat, mohon maaf, itu nampak jahil. Karena ketika orang mengikuti syahwat, potensi akalnya nggak fungsi. Tidak hanya di situ, bahkan dia punya pendengaran gak guna. Gak bisa dinasehati kalau sudah larut dengan syahwat. Bahkan bukan hanya itu, tadi saya katakan hatinya itu gak peka lagi kalau sudah ikut syahwat, keras. Yang keempat, antum tahu enggak? Matanya jadi buta. Dah bisa itu melihat kebenaran, sekalipun terpampang nyata di depannya. Kalau dia ikut syahwat, kebenaran itu tertutup. Artinya apa itu? Seluruh potensi yang melekat pada dirinya hilang. Coba renungkan Quran, surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Betul atau tidak? Surat 45 ayat 23. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, nafsu yang dituruti, nafsu yang mengendalikan dirinya, dia menghambakan dirinya pada nafsu. Apa yang akan terjadi? Yang pertama apa Allah bilang? Allah biarkan sesat berdasarkan pengetahuan. Jadi gini loh Pak nih, orang kalau hidupnya dikuasai nafsu, dia terombang-ambing dalam kesesatan. Bahasa sederhana saya ginilah, dia tidak diprotek oleh Allah, tidak dijaga, karena dia terdominasi oleh nafsunya. Terus saja begitu. Maka coba antum perhatikan deh,
Orang-orang tuh kalau sudah dikuasai nafsu, sudah terombang-ambing terus dalam kesesatan. Nafsu marah misalnya, ya udah pokoknya ngerasa benar terus, kan repot. Satu ya. Yang kedua, Allah tutup telinganya. Artinya orang nek ikut nafsu, syahwatnya dituruti, maka orang itu jadi apa? Bahasa Inggrisnya itu jadi budek ya Pak. Tuli, rak krungu. Nah ini. Antum mau nasihati seperti apapun, kalau orang sudah larut dengan syahwatnya, kaiso. Apa jarinya itu? Pebel. Apa? Ya, itu lebih keren lagi tuh bahasanya. Ndablok ya ini wes. Kacau ya. Coba antum deh kalau ndak percaya. Ono koncone, ada teman antum marah nih. Sama teman antum. Antum nasihati. Jawabannya tuh aneh. Ya Ustadz ngomong gitu, Ustadz nggak ngerasain siapa yang saya rasain. Sakitnya tuh di sini loh Pak Ustadz. Iya kan? Coba bayangkan antum. Jadi telinga itu sudah nggak fungsi. Maka kenapa? Mestinya kita itu hidup ini jangan mau dikuasai nafsu. Kita padahal mengklaim diri kita orang apa Pak? Mengklaim diri kita orang bertakwa. Iya tak? Coba saya tanya, kita bertakwa atau enggak sih Pak? Lu saya tanya Pak. Iya, itu kan ditanya ya apa tuh. Bertakwa atau enggak Pak? Ya Ustadz Filora ya, khulihna Ustadz. Coba kita bertakwa atau enggak? Bertakwa, tapi jangan-jangan klaim sepihak loh. Kenapa? Coba kita renungkan indikatornya. Kata Allah, orang bertakwa itu, saya tidak bicara indikator ritual, tapi saya bicara akan indikator sosial. Apa kata Allah? Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Quran surat 3 134. Orang bertakwa itu dermawan, gak pelit. Orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Jadi aneh nih ada orang ngaku bertakwa tapi dia pelit ya. Sudahlah, ini gak usah dibahas. Yang kedua apa? Di ayat itu orang bertakwa itu apa? Mampu menahan emosi. Jadi tidak emosional. Kita ini ngaku orang bertakwa tapi emosional gitu. Terus kalau ditanya, "Bu jangan emosi." Aku tuh nggak emosi sebenarnya Pak Ustadz. Wes nampak emosi kok. Aku sebenarnya gak emosi. Terus nek ngono gak emosi itu emosinya kayak opo? Ya Pak. Aku gak emosi tapi ditegerak gelem gitu loh. Nah ini loh, saya sebenarnya nggak marah Pak Ustadz, tapi ditegur nggak noleh. Terus gimana? Nggak berangkulan, nggak saling senyum. Padahal kata Nabi gimana? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kau cela kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya engkau bermuka cerah, tersenyum ketika berjumpa dengan sahabatmu. Masya Allah. Itu loh Muslim. Katanya Muslim satu dengan yang lain seperti apa Pak? Satu tubuh yang saling merasakan sakit. Kita kok enggak. Jangankan merasakan sakit, kalau perlu saling nyakiti. Ini kan terbalik-balik. Itu terjadi kenapa Pak? Karena marah. Karena apa? Marah, emosional. Udahlah, gak perlu itu. Apalagi setua saya ini masih emosi itu kan kacau. Saya khawatir kalau saya emosi jenggot saya berubah jadi hitam semua nanti Pak. Kan yang emosi itu mesti anak muda toh. Masa jadi muda lagi kita kan kacau. Makanya saya biarkan Pak putih terus semua agar saya bisa meninggalkan dunia hitam, beralih ke dunia putih. Jangan tegang-tegang Pak. Ustadz udah tegang ajarnya, antum ikut tegang itu repot saya Pak. Ya. Karena orang tuh kalau ngaji tegang nggak masuk nanti. Nah itu ya. Yang ketiga apa? Orang bertakwa itu
wal 'afina 'anil nas, pemaaf mestinya. Wes ngaku orang bertakwa tapi dendam gak kelar-kelar. Itu gimana ceritanya? Padahal kita tahu loh katanya, orang mukmin satu sama lain saudara, maka perbaiki hubungan persaudaraannya. Istilah cair-cair itu kan repot. Ya sudah, yuk kita masuk lagi. Masuk lagi. Jadi Bapak Ibu, orang tuh ikut syahwatnya, itu pangkal datangnya dosa. Orang ikut syahwat, nafsu, tadi dibiarkan sesat. Yang kedua, telinganya ditutup. Terus habis itu apa kata Allah? Kembali ke surat 45 ayat 23. Apa? Hatinya ditutup. Makanya orang tuh Pak, kalau hati ditutup, saya tanya, kebenaran terasa apa enggak? Enggak. Orang kalau hatinya ditutup, ada rasa simpati? Enggak ada. Empati? Enggak ada. Begitulah orang kalau sudah menuhankan hawa nafsu, larut dengan nafsunya, maka hatinya ditutup. Kebenaran yang dia pelajari terus itu gak ingat Pak, gak ada. Itu kenapa? Nafsu. Jadi percuma kita jadinya ngaji. Makanya jadi orang enak itu pemaaf tuh enak banget loh, enak banget. Kalau ikut nafsu tertutup nih hati Pak, tertutup. Rasa care hilang, rasa cinta hilang, simpati hilang, kebenaran gak nampak. Yang ketiga apa kata Allah? Apanya lagi yang ditutup? Apanya yang ditutup? Matanya. Berarti kan gak bisa lihat, gak kelihatan. Saya kasih contoh kadang-kadang gini nih Pak. Ada seorang laki-laki selingkuh. Apa? Selingkuh. Apa selingkuh itu? Apa selingkuh itu? Selingan indah keluarga utuh gitu ya. Apa ya? Siapa lah ya? Bapak itu pura-pura tidak tahu ya. Oh, enggak Pak. Ada laki-laki selingkuh sama perempuan. Perempuannya gak cantik, gak soleh, gak soleha gitu ya. Gak soleha sudah jelas lah karena dia selingkuh kan. Gak cantik, istrinya cantik soleha. Tapi bisa selingkuh sama wanita yang gak soleha, gak cantik. Kenapa? Matanya merem. Itu karena nafsu yang membuat seperti itu. Makanya ndak bisa lihat kebenaran tuh, ndak bisa. Padahal itu saudaranya loh, saudara muslimnya loh. Kok saling caci, saling maki, saling dendam? Berarti kan ketutup matanya sudah, ndak bisa lihat. Jangan kotori hati. Saya apalagi hidup sudah seusia saya 50 tahun Pak. Masya Allah, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Membiarkan amarah, dendam ada pada hati kita, nyesalnya itu luar biasa nanti. Nyesalnya luar biasa. Ada orang gak bakal gua maafin sampai mati. Astaga. Saya sering bilang gini Pak, coba deh antum renungkan nih, renungkan baik-baik. Allah kasih kita segalanya gak? Saya ulangi, Allah kasih kita segalanya gak? Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kasih kita segalanya, apa yang gak Allah kasih buat kita? Semuanya Pak. Terus kemudian kita banyak salah gak sama Allah? Saya ulangi, kita banyak salah gak sama Allah? Banyak salah. Tapi Allah selalu buka gak pintu maafnya? Allah selalu buka gak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah memberikan segalanya buat saudara kita? Saya ulangi, apakah kita sudah memberikan segalanya buat saudara kita? Dan gak mungkin. Lalu, apakah pantas kita mengatakan saya gak bakal maafin salahnya? Apakah kita sudah lebih dari Allah?
Kita ini kesalahan kita banyak betul sama Allah. Allah berikan segalanya kepada kita. Ketika kita salah, Allah buka maafnya lebar-lebar. Kita nggak memberikan sebanyak yang Allah berikan kepada saudara kita dan sahabat kita. Maka pantaskah ketika saudara kita salah, keliru, lalu kita mau bilang, gue nggak bakal maafin. Sudah lebih hebat kita dari Allah. Terus pengen masuk surga loh. Pengen apa Pak? Masuk surga. Surga itu dikasih orang yang senang bermusuhan atau enggak? Dikasih buat orang yang senang bermusuhan atau enggak? Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu kayak apa? Satu kesalahan loh Pak. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Loh kita yang jutaan, ribuan, miliaran kesalahan pengen masuk surga. Kira-kira ngarang apa enggak? Ngarep katanya. Kata ulama gimana? Tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalian semua berharap selamat, tapi jalan keselamatannya tidak kalian tempuh. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Masuk surga seperti anak unta masuk ke dalam jarum. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Udahlah, singkirkan. Maka kemarin saya kasih contoh gimana, masih ingat nggak contohnya kemarin? Pak, ya udahlah Ustaz, makanya ngajinya seminggu sekali mestinya. Ya biar ingat gitu loh. Ya. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar. Kata Nabi, hadis dari Ibnu Mas'ud, mau enggak kalian kuberitahu orang yang tak boleh masuk neraka dan neraka tak boleh menyentuh orang tersebut. Nih, kalau kita enggak pengen masuk neraka dan neraka enggak boleh nyentuh kita. Yang pertama apa kemarin? Tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Satu, neraka tak boleh menyentuh orang qarib. Tahu qarib? Qarib itu artinya dekat, Pak. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau teman dekat disebut sahabat qarib gitu. Qafnya diganti kaf. Qarib. Sudah jadi bahasa Indonesia. Qarib itu dekat. Apa maksudnya? Orang yang mudah bergaul, Pak. Nice. Apa namanya? Orang mudah bergaul itu apa sih jenenge, Pak? Supel. Masya Allah, supel. Nih anak kasih tahu antum. Dulu orang jahiliyah itu Pak, jahiliyah itu tidak menolak keras tentang konsep teologi Islam. Saya ulangi, orang jahiliyah dulu ketika Nabi membawa Islam tidak menolak secara keras konsep teologi Islam. Karena memang jauh lebih rasional, tidak nyembah batu gitu ya. Mereka yang paling tolak itu apa sih sebenarnya? Kesamaan. Di mana Islam meninggalkan dan menghapus kasta-kasta sosial, level-level bergaul, itu ditiadakan. Makanya kemudian Abu Jahal gak mau. Gimana mungkin saya harus duduk bersama dengan Bilal bin Rabah yang miskin? Itu yang paling mereka tidak terima. Karena Islam datang menghilangkan sekat-sekat sosial itu. Semua sama, yang beda cuma takwa katanya. Nah, ini loh yang tidak diterima. Jadi kita itu yang mengkastakan diri dalam konteks sosial itu sebenarnya rada-rada turunan Abu Jahal sebenarnya. Rada-rada turunan Abu Jahal ya, zaman jahiliyah dah. Nah, ini loh. Hari gini masih memandang itu. Nah, makanya Pak, orang tak boleh masuk neraka itu orang yang qarib, mudah bergaul, supel. Nah, orang bisa supel itu karena apa? Ketika dia punya sifat rendah hati. Selama dia masih punya sifat sombong, gak mungkin dia mau bergaul dengan siapapun. Pasti dia pilih. Pasti dia pilih. Ah, ini gak level, ini gak cocok. Nah itu loh.
Padahal kalau kita nggak mau masuk neraka, ayo jadi orang yang qarib, supel. Insya Allah ya, indah betul nggak Islam, Pak? Sekarang saya tanya, indah nggak Islam? Yang bikin nggak indah siapa, Pak? Ya kita orang Islam. Kalau kita pakai konsep ini, Masya Allah. Tapi memang lagi-lagi itu nggak bisa dilakuin kalau hatinya kotor. Maka kotoran-kotoran itu hilangin. Ya. Pak, orang supel itu Pak, kehadirannya ditunggu apa enggak Pak? Kehadirannya ditunggu Pak. Dinanti-nanti loh. Ya Allah, dia nggak datang lagi. Kalau ada dia tuh enak bener rasanya. Adem gitu ya. Jangan jadi orang, ya dia datang lagi. Nah, itu namanya troublemaker. Yang kehadirannya itu tidak pernah diharapkan. Nah, ini kita belajar berkoreksi namanya. Yang kedua, siapa? Layyin. Tahu layyin? Apa layyin itu? Lembut. Orang yang tak boleh masuk neraka itu orang yang lembut. Yang kemarin saya dipaksa gitu ya, selesain dulu Pak Ustadz, masa 2 gitu loh gitu ya. Akhirnya saya harus selesain gitu ya. Saya itu baru kali Pak ngaji sepanjang zaman, dipaksa yo di sini ini Pak. Jadi yang kedua apa Pak? Lembut. Orang mukmin itu Pak, kalau nggak pengen masuk neraka mesti lembut. Saya tanya, Nabi itu lembut apa enggak sih? Masya Allah ya akhi. Anda bacakan satu hadis ya. Antum kaget dan saya kadang-kadang malu membaca hadis-hadis ini. Apa kata sahabat Anas? Ma masistu dibahan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma shamamtu raihatan qattu ya wa ma shamamtu raihatan qattu atyab min raihatir rasul wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qattu uff wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Muttafaqun alaih. Nih, kata sahabat Anas, aku tuh tidak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis. Yang halusnya itu alyan min kaffi Rasulillah. Yang lembutnya itu lebih lembut daripada telapak tangan Nabi. Nabi itu lin sekali akhi, lembut sekali. Dan aku tidak pernah mencium wangi yang wanginya itu lebih enak daripada wangi tubuh Rasul. Dan aku ini sudah bekerja kepada Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun loh. Bayangkan Pak, nggak ada informasi paling valid melebihi informasi dari pembantunya. Betul enggak? Kalau dari istrinya bela dia. Valid betul. Bahkan kata dia, Nabi itu nggak pernah berkata kepadaku padahal pembantunya loh. Lembutnya Nabi. Kok kita bisa kasar itu sama orang, sementara kita mengaku umat Nabi sunnah, tapi kita nggak lembut. Coba renungkan deh. Ayo coba kita koreksi ya. Ya kita koreksi diri kita Pak. Kan sunnah itu apa sih? Mengikuti Nabi. Saya tanya, Pak, Nabi jenggotan atau enggak, Pak? Jenggotan. Kita ikut sunnah Nabi. Betul enggak? Betul ya? Sekarang saya tanya, Nabi lembut atau tidak? Kok enggak mau diikutin? Ayo, gimana dong? Ikuti dong, ini lebih substansi. Saya tidak mengatakan tidak baik, jenggot keren ya dalam syariat itu, tapi substansi betul kepada sifat. Nabi itu lembut, kata sahabat Anas. Loh, kalau kita mau hidup mengikuti sunnah, ya kita juga gitu. Tidak boleh kasar. Mau tak kasih contoh nggak Pak?
Hebatnya Islam tuh Pak, ada juklaknya. Apa sih juklak itu bahasa Indonesia apa sih Pak? Ada rujukannya, ada tuntunannya, dan ada role modelnya. Itu hebatnya Islam. Juklaknya Quran Sunnah, role modelnya adalah Rasulullah. Maka ketika ditanya kepada Aisyah, siapakah Quran? Rasulullah. Ada role model. Rasulullah lembut gak sih? Wah coba. Saya kadang-kadang malu Pak baca itu. Terus saya bilang, saya pengen masuk surga bersama Rasul. Tapi kalau saya baca hadis, jauh amat ya. Terus pantas gak sih saya ngomong pengen bareng sama Rasul? Nih, tak bacakan Pak. Nanti kita baru ngerti di sini. Oh ternyata jauh banget loh dengan Rasul. Nih perhatikan. Hadis ini terkenal betul dari Abu Hurairah. Bala a'rabiyun fil masjid. Bala a'rabiyun fil masjid. Telah kencing orang Arab Badui di dalam masjid. Ini tidak saya teruskan dulu. Kalau saya baca sepotong di sini, kencing orang Arab Badui di dalam masjid. Kira-kira apa yang antum lakuin? Jujur Pak, ini gak jujur masuk neraka. Apa yang antum lakuin kira-kira? Oh, tak kepruk ya. Ya, tapi jangan antum bayangkan. Ya, karena belum terjadi. Jangan antum bayangkan pakai karpet dulu tanah. Kencing orang Arab Badui di dalam masjid. Terus kemudian antum perhatikan, faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fi. Lalu orang-orang yang waktu itu ada di situ semua berdiri untuk mukul, ngeroyok orang itu. Tapi apa kata Nabi? Masya Allah ya akhi. Nabi mengatakan da'uhu wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Kata Nabi, siramlah dengan air, ya, kencingnya itu. Siram, kata Nabi. Lalu Nabi bilang apa? Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Allah itu ngutus kalian untuk mempermudah sesuatu, bukan untuk mempersulit. Kita ini kadang-kadang perkara ringan, Pak. Ringan itu perkara, tapi dibuat gede banget. Padahal nek dibicarakan isoe. Tapi karena emosinya lebih dulu, jadi gak iso. Padahal itu gampang, tapi karena emosinya lebih dulu, kusut. Susah diurai. Coba tenang. Lin, Masya Allah, indahnya ya akhi. Masya Allah, hidup Islam itu indah betul. Kenapa Nabi memaklumi orang itu? Nabi gak marah. Karena orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu apa? Orang dusun. Orang dusun itu gak berpendidikan. Loh, makanya Pak, di kepala kita ini mesti penuh rukso, uzur, maklum, penuhin di sini nih maklum, uzur, dispensasi gitu loh. Sehingga kita gampang tuh menilai orang dengan maklum, enak semua. Kita ini maksa orang seperti antum yang sudah ngaji, padahal orang tuh misalnya belum ngaji gitu loh. Atau kalau ada orang sudah ngaji begitu, ya sudah berarti dia masih muda gitu loh. Jadi, nah ini mesti banyak nih kayak gini nih, mesti banyak. Enak Pak hidup, Insya Allah. Jadi belajar loh maklumi orang itu, maklumi. Ya mungkin dia masih emosi, oh mungkin dia gini, oh besok deh kita coba ulang. Gitu loh. Wah nikmatnya. Ya Pak ya, enak nggak Pak? Enak Ustadz kalau lagi ngaji Ustadz di masjid Pak Ustadz. Bareng ngaji. Itu gak kesimpen itu. Ya. Harddisknya sudah penuh dengan kemaksiatan sehingga nggak punya space lagi kebaikan itu. Virusnya apa? Virus dosa tadi. Kan dibilang, subhina. Deloke. Ini hati nih Pak. Ini hati. Hati itu naik penuh dengan dosa, hitam atau tidak? Berarti sudah kena apa? Virus. Kalau penuh dengan hitam, maka space kebaikan tempatnya di mana? Ya gak ono. Gak ada sudah semua kotoran.
Maka ini bersihkan. Dan itu mesti dilawan, Pak. Kalau enggak bisa kita. Lawan. Perangi. Gitu loh. Jelas tak? Masya Allah. Ya. Ya. Jadi ada contoh lain sebenarnya. Banyak contoh-contoh tentang Nabi yang begitu sangat lembut itu, Pak. Masya Allah. Banyak sekali. Saya kasih contoh lain misalnya ya. Ada dalam bab al-hilmu wal-anatu wal-rifku. Apa itu? Al-hilmu itu apa? Al-hilmu itu apa? Sabar. Wal-ana tidak gampang marah. Wal-rifku lembut. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab itu, Pak. Nanti antum baca ulang-ulang ya. Bab apa? Al-hilmu wal-anatu wal-rifku. Bab sabar, al-hilm, wal-ana tidak mudah marah, wal-rifku lembut. Baca di bab itu. Masya Allah. Kita baca itu, Pak, malu kita. Malunya bukan sama manusia, malu sama Allah. Oh, beda banget saya ya. Saya itu, Pak, kalau baca kitab tidak untuk ngajar, tapi untuk diri saya. Nah, itulah makanya rasa malu muncul. Kadang-kadang ya nangis. Ya Allah, jauh amat. Betul ya. Nih, bagaimana tidak? Saya pernah ceritakan hadis ini mungkin di sini. Nih. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah itu tak pernah mukul sesuatu dengan tangannya. Tak pernah mukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah. Tidak pernah Rasul. Wala imra'atan wala khadiman. Baik itu istrinya, baik itu pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah baru gunakan tangan ini dalam jihad di jalan Allah. Dalam jihad baru gunakan tangan. Lalu kemudian wa manila minhu syai'un qattu fayantakimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantakimu lillahi ta'ala. Jadi Nabi itu, Pak, nek disakiti pribadinya, Nabi nggak pernah balas. Kecuali karena agama. Kita ini lebih terusik kalau diri kita yang diganggu. Padahal Nabi nggak pernah. Kalau dirinya yang diusik, diganggu, Nabi cuek, Mak. Kita sibuk betul gimana cara ngebalesnya. Ya kan? Enak aja. Gua kan nggak numpang makan sama dia. Terus kenapa memang? Itulah. Coba singkirkan itu. Habis kita ngomongnya gimana? Gimana sih? Sakitnya tuh di sini loh, Pak Ustaz. Sakit ditaruh di hati, ya lekat di situ. Sakit itu buang ya, akhi. Buang, singkirkan. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah mukmin laki membenci mukmin perempuan oleh karena pada mukmin perempuan itu terdapat keburukan akhlak. Ingat loh, pada mukmin ini masih menyimpan jutaan akhlak baik. Kenapa kita tidak berusaha mengingat baiknya, melupakan jeleknya? Kita sedang membangun tuh persahabatan, persaudaraan. Tapi saat kita hanya mengingat jeleknya dengan melupakan kebaikannya, kita sedang menghancurkan persahabatan itu. Yuk kita ingat dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, baiknya aja deh. Kita ingat terus, kita berangkulan dan tersenyum terus. Tapi kalau yang kita ingat keburukannya dengan melupakan kebaikannya, merenggut terus nanti, Pak. Ya? Bersisipan tak bersalam, bersisipan tak menebar salam, bersisipan tak bersalaman, bersisipan tak tersenyum. Karena yang kita ingat buruk. Tadi Anda sudah katakan. Gimana kata Rasulullah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan
Jangan kau cela kebaikan sekecil apapun itu, walau hanya kau tersenyum bermuka berseri saat kau berjumpa dengan sahabatmu. Dan itu yang dilakukan Rasul, ya akhi. Masya Allah. Apalagi nih kalau sudah benci nanti, Pak, ngarang bebas kita. Yang nggak ada diada-ada, ya kan? Cari jeleknya, cari salahnya. Mau sampai kapan itu terjadi? Padahal kata Nabi apa? Siapa orang berbicara tentang saudaranya, ma laisa fi, yang tidak ada pada saudaranya, askanahullah radghatal khabal, Allah akan tempatkan di lumpur neraka. Tuh gara-gara emosi kita. Insyaallah. Antum tahu ndak? Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini rusak gara-gara akhlak yang buruk. Inna su'al khuluq yubsidul amal kama yubsidul khallu al-asalah. Sungguh akhlak yang buruk itu akan merusak amalan-amalan yang kita lakukan seperti cuka merusak madu. Madu itu hilang, Mbak. Khasiatnya kalau dicampur dengan cuka. Ibadah yang kita lakukan hancur disebabkan adab, akhlak, moral yang jelek. Nantilah diceritakan. Waktunya sudah habis. Berarti bulan depan lagi kita. Masya Allah. Taib. Kita teruskan ya. Taib. Antum jangan ragu. Kok kajiannya diterusin tidak sholat sunnah gitu ya. Kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Bahkan sahabat mengatakan, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majelis ilmu semacam ini itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Makanya seumur-umuran kita ini, kecuali Ustaz yang masih muda ya, seumur-umuran kita ini, Pak, kalau cari ibadah itu yang efektif tapi bermakna besar. Jadi ternyata ibadah juga perlu kecerdasan, Pak. Iya, efektif tapi bermakna besar. Baik, ana teruskan tadi. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai apa? Lain ya, lembut. Jadi usahakanlah kita ini tidak kasar gitu, Pak ya, tapi lembut. Usahakan betul. Ana tadi kasih contoh. Ada contoh lain. Yang contoh ini mungkin mencengangkan kita, betul. Dan kita rasanya kok yang sering mengklaim saya nih hidup dengan sunnah, coba nanti rasanya kok jauh betul gitu. Anda bacakan hadis, antum renungkan pada diri antum, kira-kira gini nggak kita? Nih, hadis ini dari sahabat Anas, perawinya muttafaqun alaih, keterangan hadisnya sahih. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu saya jalan-jalan dengan Nabi. Amshi, jalan, ma'a Rasulullah sallallahu bersama Rasulullah sallallahu. Saya kadang-kadang membayangkan, Pak, enaknya ya hidup di zaman Nabi, jalan sama Nabi. Ya betul, Pak ya. Terus kemudian dirusak nih saya oleh setan. Coba saya dulu hidup di zaman Nabi, lahirnya di zaman Nabi. Itu kan khayalan, betul, setan banget itu gitu kan. Betul nggak sih? Ya, kalau ikut jadi pengikut Nabi, kalau jadi pengikutnya Abu Jahal gimana dulu? Bahwa kita dilahirkan kapan, dari siapa dan di mana, itu yang terbaik. Iya tak? Betul nggak sih? Taib. Bukan itu maksudnya. Nah, di sini ketika saya jalan-jalan dengan Nabi, wa alaihi, atas Nabi, wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyah. Nah, saya jalan-jalan dengan Nabi itu, Nabi memakai burdun. Mana burdun? Apa jenenge itu? Sal. Sorban yang dikalungkan, sal ya. Najraniyun, buatan dari negeri Najran. Ghalidul hasyah, yang ujung-ujung sal itu kasar ya, Pak. Kasar. Kenapa diceritakan begitu? Karena ada kejadiannya. Kejadiannya begini. Fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu Nabi didekati orang Arab Badui, Pak.
Lagi-lagi Arab Badui. Arab Badui itu apa? Orang kampung ya, orang guru. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu sal Nabi itu ditarik jabdatan syadidatan dengan tarikan yang sangat keras, Pak. Syadid. Makanya jadi bahasa Indonesianya apa? Sadis. Itu namanya ilmu kotak-katik. Syadidatan. Loh, tapi memang banyak bahasa Arab itu jadi bahasa Indonesia tak? Betul enggak sih? Di Pancasila itu 65% mungkin bahasa Arab yuk. Nek diterjemahkan pakai bahasa Indonesia ora ketemu itu, Pak. Antum lewat kamus bahasa Arab baru ketemu. Ya gak percaya antum. Coba antum perhatikan. Sila kedua itu bahasa Arabnya 90%. Kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan bahasa Indonesia, adil bahasa Arab, beradab bahasa Arab. Antum terjemahkan bahasa Indonesia gak ketemu. Coba adil bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Bagi rata tak? Wah itu sosialis komunis itu. Wah adil itu lihat Ustaz dalam kamus Muhyiddin gimana Ustaz? Wad'u syai'in fi mahallih. Tempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Bahasa Maduranya proporsional. Gaya Ustaz. Gaya-gayaan yang Madurono. Ya, sudah Pak. Nah, ana jelaskan begini. Kemudian فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبداته. Kata sahabat Anas, aku lihat di tengguk Nabi itu merah. Karena bekas tarikan orang itu yang sangat keras. Sampai merah, Pak. Coba deh antum renungkan. Apa enggak malu kita? Kalau kita ngalamin itu, apa yang kita lakuin? Gak usah itu deh. Wong kesalip sedikit, kesenggol spionnya, marahnya luar biasa. Terus di belakangnya tuh ada bacanya, yuk kita hidup dengan sunnah. Gak isi nopo toh. Malu kita. Betul ya akhi, malu. Nabi ditarik sampai merah. Lalu cukup gak itu kejadian? Nah cukup. Lalu orang tuh tiba-tiba begini, ya Muhammad. Gak bilang ya Rasulullah, ya Muhammad. Muhammad. Oh saya ustad dipanggil Wahid. Wah antum tahu nggak? Ini ustad ya akhi. Masya Allah. Antum maklum maula, ana ustad. Nabi, ya Muhammad, Nabi, Rasul dipanggil ya Muhammad. Tidak peduli Nabi. Tidak apa-apa. Kalau bilang gitu aja masih mending, Pak. Apa dia bilang? Murli mimmalillahi alladhi 'indak. Bahasa Indonesia kita, nih, Muhammad kasih saya harta sebagaimana Allah memberikan kepadamu yang kamu punya itu. Udah narik sampai merah, minta duit. Pak jujur, Pak. Kalau kejadian itu terjadi sama antum apa kira-kira, Pak? Hah? Itu belum kejadian antum sudah begitu. Apalagi kejadian beneran coba. Masya Allah. Antum yang dilakukan Nabi apa? Begitu linnya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Faltafata ilaih fadahik. Lalu Nabi melirik orang itu. Nabi senyum ya. Nabi senyum. Kenapa? Nabi tahu ini orang gak ngerti. Ini orang kampung. Nabi senyum. Maklumnya banyak banget ya akhi. Udah cukup di situ? La, summa amara lahu bi'atha. Nabi kemudian perintahkan Anas, kasih Anas apa yang dia minta. Coba ya akhi. Begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lin sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ya akhi, kadang-kadang enggak peduli itu sama orang. Cuek. Dalilnya satu aja yang dipakai. Qulil haq walau kana murron. Itu dibawa kemana-mana. Antum tahu nggak? Nih saya senang membacakan contoh-contohnya ya. Nih ada contoh lain dari sahabat Sa'bi bin Jathamah. Dari siapa? Sa'bi ibn Jathamah. Pernah dengar itu sahabat? Pernah dengar enggak? Ya ini Ustaz dengar kita hari ini. Kata sahabat Sa'bi bin Jathamah, antum perhatikan. Qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian.
Ahda itu saya pernah memberi hadiah. Saya telah memberi hadiah Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW himaran wahsyian, berupa keledai liar. Sekarang saya tanya, antum kalau cinta sama orang, antum pengen kasih hadiah nggak? Pengen ya? Carinya gampang nggak? Gampang. Antum punya uang tinggal beli tak? Ini bayangkan keledai liar Pak, harus ngeburu dulu di gurun pasir. Susah nggak dapatnya Pak? Susah nggak? Wah, ngel tenan Pak. Dapatnya susah pokoknya. Lalu kemudian faraddahu alayya, dikembalikan oleh Rasulullah kepada aku. Kecewa apa enggak sih Pak? Kecewa enggak sih? Kecewa banget ya. Udah cari capek-capek, pengen saya kasih hadiah, dibalikan. Ya Allah. Lalu kemudian falamma ra'a ma fi wajhi, falamma ketika ra'a melihat ma fi wajhi, apa yang terjadi di wajahku. Maksudnya orang kalau kecewa kan nampak kali mukanya dia. Ya betul nggak? Kayak antum marah sama anak nampak loh. Mana nih Pak? Selesaikan dulu ya. Soya, dagik ya akhi, isbir, sabar ya akhi ya. As-sabr kas-sabri murrun fi madaqati, walakin ahla awaqibuhu minal asal. Sabar itu pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Pembenaran diri. Baik, karena itu bukan hadis kata ulama. Ana ingin ulangi. Ketika Rasulullah melihat perubahan wajahku karena kecewa, ya Allah, Rasulullah itu lembut. Rasulullah tahu orang kecewa. Kalau kita, yang penting gua bener. Urusan apa? Kan gitu kan? Ya betul nggak? Gue ini bener. Gitu. Ternyata Nabi katakan, inna lam naruddahu alaika illa anna khurum. Mutafakun. Saudaraku, aku bukan tidak memberi pemberianmu, aku tidak menolak pemberianmu, tapi kau tahu aku sedang berpakaian ihram. Karena orang yang berpakaian ihram tak boleh mau menyembelih hewan. Padahal Nabi benar, tapi Nabi tetap jelasin. Kenapa? Jangan sampai nih saudaranya kecewa. Kenapa itu? Kelembutan hatinya ya ikhwah. Kalau kita cuek merasa kita sudah benar, bodoh amat, yang penting gua benar, lu pikirin aja sendiri deh. Nah, begitu nggak kita? Kan kacau hidup kita ini. Begitu lembutnya, begitu rasa yang dalam pada diri Rasulullah itu. Ya ikhwah. Makanya Rasulullah nggak pengen ngelihat orang tuh marah. Dia pengen, Rasulullah selalu pengen lihat orang tuh seneng gitu. Baik, yang ketiga apa? Biar nanti jangan dimarahin lagi. Karena kemarin sebenarnya yang kedua yang harus dijelasin ya, ketiga dan keempat. Yang ketiga apa? Apa? Hayyin. Hayyin. Tahu hayyin antum? Hayyin itu orang yang rendah hati. Tidak angkuh. Keberadaannya itu selalu disenangi orang. Kehadirannya dinantikan. Coba jadi orang yang seperti itu. Nah, untuk jadi orang seperti ini gimana ya akhi? Harus nice kan? Betul enggak? Jangan jadi orang sombong, tapi coba belajar jadi orang yang rendah hati. Melihat orang itu selalu lebih baik daripada diri kita. Jangan pernah tempatkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita ini kan kacaunya selalu merasa ana ahsan minkah, ana a'lam minkah. Wah, pokoknya saya lebih tahu, saya lebih baik, saya lebih mahir, saya. Terus saja saya. Antum tahu nggak? Orang yang terlalu percaya diri dengan ibadahnya dan menyepelekan dosanya, kelak dia akan datang kepada Allah berlumuran dosa. Antum pernah tahu nggak kenapa kata taqabbalallahu minna wa minkum itu muncul? Tahu nggak antum? Walaupun orang sekarang memaknai itu ya habis lebaran pokoknya senang-senang taqabbalallahu minna wa minkum, terus dijawab mohon maaf lahir batin. Wis gak ono sambungane lho. Iku jenenge jaga sembung pakai peci. Gak nyambung Pak Haji. Padahal itu tahu enggak antum? Sudah beribadah selama sebulan, ada kekhawatiran, rasa takut ibadahnya tidak diterima, tapi tetap dengan penuh harap. Itu mencampur antara raja dan khauf namanya. Rasa takut akan ibadahnya tidak diterima, juga tetap penuh harap. Makanya muncul taqabbalallahu minna wa minkum. Itu perwujudan rasa takut tidak diterima ibadahnya, tapi tetap penuh harap. Itu sekelas sahabat ya akhi.
Wong kita kok merasa terus lebih baik daripada orang lain. Petentang-petenteng gitu. Tahu gak antum? Yang menyebabkan orang tuh tak masuk surga, sombong itu. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak kalian ku beritahu siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka? Kata Nabi, kullu utul jawad mustakbir. Yang pertama siapa? Orang yang kejam, yang kedua rakus, yang ketiga sombong. Kita ini enggak sadar. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada 3 model manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, tidak diperhatikan oleh Allah, lalu baginya siksa yang teramat pedih. Antum tahu itu? 1, syekhun zanin, sudah tua bangka penzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin pendusta. Yang keempat, wa ailun mustakbir, udah miskin sombong. Miskin sombong. Kalau kaya sombong masuk neraka juga. Ada kaya mah boleh sombong, gak oleh, bodoh aja. Nah itulah antum, hati-hati. Nanti ruginya itu banyak, ruginya banyak orang sombong. Kata Nabi, nanti kalau punya kitab Riyadhus Shalihin nomor 612 dari Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, faqala inna Allah jamil yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kata Nabi, tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walau sebiji dzarrah. Apa makna dzarrah itu? Dimaknai sebiji sawi ya? La. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan faman ya'mal mithqala dzarratin, itu kecil bahkan seperti debu yang berterbangan, menjadi penyebab tidak masuk surga. Begitu takutnya sahabat tanya kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang senang berpakaian bagus, beralas kaki bagus, sombong dah? Nabi jawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Makanya masuk masjid pakai bajunya yang bagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi di ujung hadis ini, Pak, takut kita. Sombong itu menutupi orang dari kebenaran. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pinter, gak mau dengarkan. Itu kan sombong. Yang seharusnya dapat kebenaran, dia tidak dapat kebenaran karena mencemooh, merasa dirinya ana a'lam minhu. Saya lebih baik darinya, saya lebih mengerti. Nah, ini kan repot. Yang ketiga apa? Ghamtun nas, suka menyepelekan manusia. Ono pengajian gak tadi? Ada. Siapa yang ngajar? Iku lho, wong Madura sing cilik iku lho. Itu kan kacau. Ustadz yang kecil itu lho. Kan kacau lagi. Antum tahu ndak? Nabi ini pernah negur istrinya ketika salah satu istrinya bercerita tentang Sofia. Anna Sofia takada wa kada ta'ni qasira. Ini ada bicara antara istri-istri Nabi itu kan bukan maksum. Jadi bercerita Sofia itu gini-gini, yakni pendek, qasirah, pendek. Nabi dengar itu, tahu nggak apa yang dikatakan Nabi? Laqad kulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai istriku, engkau sungguh telah berkata satu perkataan yang perkataanmu itu jika dicelupkan ke dalam air laut, maka semua air laut akan menjadi hitam warnanya. Tuh, namanya apa itu? Mencela fisik. Kalau bahasa Indonesia body shaming ya. Body apa? Ah, itu dia tuh. Gak boleh, gak boleh. Mu'ad bin Jabal pernah panggil Bilal bin Rabah dengan panggilan apa? Ibnul Aswad. Coba lihat, ngadu kepada Nabi Bilal, dipanggil Mu'ad bin Jabal, kau panggil saudaramu dengan panggilan anak hitam. Apa kata dia? Marah saudaramu itu tidak suka, minta maaf. Tidak boleh. Itu sama dengan memberi gelar yang tidak baik. Kita ini senangnya mencela, padahal kita belum tentu lebih baik daripada yang kita cela. Sekali lagi saya mau bilang, kita ini sekarang alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, baiklah ya. Kita pernah nggak baik nggak? Pernah nggak baik nggak, Pak? Pernah. Nah sekarang orang yang tidak baik itu masih terbuka untuk bisa baik atau tidak? Masih terbuka. Jangan-jangan mati dia lebih baik daripada kita. Lalu kita merasa lebih hebat terus dari orang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Yang paling enak itu rendah hati. Rendah hati itu paling enak.
Nikmat ya akhi. Orang rendah hati itu nikmat banget. Orang yang sombong itu capek, lelah, udah capek di dunia, lelah di dunia, masuk neraka pula. Iya toh? Kan rugi kita. Saat kepanjangan Ustaz. Yang terakhir sahlin. Sahlin itu apa? Gampang. Artinya apa? Orang yang tidak masuk neraka itu adalah orang yang simpel, tidak ngejelimet, tidak membuat sesuatu itu susah. Ya, perkara simpel jangan dibikin rumit. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berpesan dua hal. Kata Rasul, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah urusan, jangan dipersulit. Sebenarnya perkara itu kecil, tapi kita bikin gede gitu loh. Simpel tapi kita bikin jelimet. Yang kedua, buatlah orang cinta kebaikan dengan jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Bagaimana caranya membuat cinta kebaikan? Dengan akhlak ya. Kalau akhlaknya baik, orang cinta dengan kebaikan. Kalau akhlaknya tidak baik, tidak bisa. Antum berteriak-teriak, akhi yuk kajian, yuk kajian, yuk kajian. Tapi akhlak antum jelek, orang nggak mau. Ngapain ngaji? Dia aja ngaji kayak begitu. Ayo betul atau tidak? Tapi kalau akhlak antum baik, ajak orang ngaji, insya Allah mau ya ikhwah. Ana nih akhlaknya jelek, ana muaki-muaki, caranya begini, ceramah begini. Antum aja, ada kajian satu wahid. Siapa yang ngajar? Gitu. Antum sekarang ngaji, bulan depan nggak mau jalan lagi, betul nggak? Kalau perlu di mana mobilnya diparkir? Mau dikempesin? Jangan ya akhi. Ayo buat orang cinta dengan kebaikan akhlak. Nabi itu karena akhlaknya ya akhi. Orang tuh datang berduyun-duyun. Baik Ustaz, jangan kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.